Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarsi SPD, SDN Legundi 1, CGB Angkatan 10, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro, KHD, membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Pendidikan tidak hanya ilmu akademik, melainkan pembentukan budi pekerti atau karakter, dan keluarga menjadi tempat yang utama untuk melatih pendidikan karakter dan sosial yang baik bagi seorang anak. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap kebutuhan semua murid sama. Saya menganggap semua murid hampir memiliki kemampuan dan minat yang sama dalam belajar. Nilai kognitif yang bagus merupakan bukti keberhasilan seorang murid dalam belajar, dan bukti seorang guru telah berhasil dalam proses pembelajaran. Ketuntasan dalam menyampaikan materi sangat penting daripada memahami karakteristik murid. Saya sering merasa gagal dan mengeluh apabila nilai murid tidak sesuai dengan KKM yang telah ditentukan atau tidak tuntas evaluasi. Pembelajaran sering dominan pada guru, murid lebih sering mendengarkan penjelasan daripada aktif dalam pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Tentu saja, setelah mempelajari modul 1.1, saya memiliki pemahaman kebutuhan murid tidaklah sama. Setiap murid memiliki gaya belajar, kemampuan, dan minat yang berbeda. Nilai kognitif bukanlah tolak ukur seutuhnya atas keberhasilan murid dalam belajar. Ketuntasan dalam menyampaikan materi bukanlah hal yang sangat utama, tetapi yang terpenting adalah pembelajaran bermakna dengan memahami karakteristik murid yang berbeda-beda, menuntun mereka untuk bertumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Pembelajaran lebih banyak melibatkan murid dengan aktivitas yang menyenangkan sehingga meningkatkan motivasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Tentu saja, hal yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar, pembelajaran yang menuntun anak sesuai kodratnya, menerapkan pembelajaran yang interaktif dengan metode student center. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Dan akhirnya, refleksi pada video ini adalah murid dan guru sebagai pendidik haruslah senantiasa menerapkan konsep merdeka belajar, selalu berkolaborasi mengembangkan potensi murid sesuai karakteristik masing-masing murid, demi menciptakan murid yang selamat dan bahagia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.